Yang paling dekat yang kita rasakan untuk mengenal Allah itu diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah melihat, mendengar, ataupun merasa hidup, ataupun merasa kuat, atau merasa apapun, sesungguhnya rasa-rasa yang ada di dalam diri kita ini semuanya kuasanya Allah. Itu semua bukti wujud adanya Allah. Tapi ketika kita ini cuma bersaksi atas keberadaan daripada makhluk, maka sifat ini akan dimiliki oleh makhluk. Kalau kita bersaksi atas diri kita ini adanya makhluk, maka seluruh yang kita rasakan adalah rasanya makhluk, karena kesaksiannya terletak pada kemakhlukan. Padahal kita wajib bersaksi adanya Allah. Berarti apa yang kita rasakan harusnya menunjukkan suatu jalan untuk menunjukkan suatu keberadaan daripada Allah. Harusnya kan kayak gitu. Jadi ketika Allah ini sudah disaksikan dengan keberadaannya, maka yang menyaksikan ketika dikembalikan adalah Allah. Maka Allah itu kuasa melihat, seperti hal yang kita rasakan melihat itu pada hakikatnya itu melihatnya Allah. Ketika kalam itu kalamnya Allah, dan ketika hidup itu hidupnya Allah. Ketika wujud itu wujudnya Allah. Ketika ada itu adanya Allah. Jadi pada hakikatnya apa yang kita rasakan itu semuanya kuasanya Allah. Lah kuasanya Allah itu menunjukkan suatu kebenaran daripada qadiri Allah. Wujud kuasanya Allah. Jadi urusan pembahasan tentang wahdatul wujud. Ketika makhluk ingin mengenal makhluk, harus melampaui pertolongan Allah. Untuk mengetahui pertolongan Allah, kita harus bersaksi adanya Allah. Untuk bersaksi adanya Allah, kita harus mengosongkan keberadaan daripada selain Allah. Karena apa yang bersifat ada, pasti itu hakikatnya sifatnya Allah atau wujudnya Allah. Ketika sudah rasa, akal, dan pikiran sudah menyatu di dalam satu titik rasa, sudah tidak mewujudkan adanya makhluk, yang ada cuma Allah. Apa yang kita rasakan semuanya adalah wujud pertolongan daripada Allah. Disitulah letak bagaimana Allah menolong makhluknya. Baru kita akan mengetahui gunung, mengetahui langit, mengetahui bintang, mengetahui semua makhluknya Allah. Itu pada hakikatnya itulah pengetahuan Allah. Apa yang kita rasakan, kita harus bersaksi bahwasanya semuanya adalah pengetahuan daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Niki ngaji bahas tentang innaka mayitun wa innahum mayitun. Tadi pembahasan tentang ing teman sadune sira iku mayit wa innahum la ing teman sadune sira kabeh iku ya mayit. Makna mayit iki niki apa? Mayit iku apa sih? Mayit iki apa wong sing wis mati? Sedarane mayit iki apa wong sing wis mati? Wong sing wis mati jenenge mayit. Apa yang ngono ta, Pak? Jadi makna innaka mayitun wa innahum mayitun niku disampaikne ning sekabehane alam semesta. Tadi sekabehane makhluk Gusti Allah ki hukume mayit. Hukume mayit. Hukum mayit iki hukum sing kaya apa? Hukum mayit iki hukum sing nek kono gak dihukumi urip, ya gak dihukumi mati. Makanya dihukumi mayit. Mayit iki apa? Di antara kehidupan dan kematian, di situ sing jenenge mayit. Jadi makanya awake dhewe lek nguasai menungso iki seakan-akan urip, ya seakan-akan ya asline mati. Dadi seakan-akan urip, seakan-akan mati. Jadi pembahasan tentang mayit itu ketika orang sudah mengetahui jati dirinya, maka secara kemanusiaan maka dia akan mengetahui kemayitannya. Tapi ketika dia mengetahui tentang kuasanya, maka dia akan mengetahui yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kita paham.
Jadi sekabehane alam semesta iki lah makhluk ciptane Allah ki hukume mayit. Mayit itu apa? Sesuatu hal yang kosong. Sesuatu hal yang kosong. Nah, jadi makanya kok enek pembahasan golek ana gali kangkung terus ndek kono dimakna jerone kosong. Nah, makna kosong itu makna mayitun, mayit. Jadi yang maha kuasa itu bukan yang kosong, yang maha kuasa itu yang ada. Nah, jadi yang maha kuasa itu yang ada, bukan yang kosong. Jadi ojo sampai salah paham. Jadi pemahaman tentang NM kosong, yo gak ada. Kosong itu si makhluk Allah. Jadi kosong itu masih makhluknya Allah. Wang wung wang wing wang wung wang wing wang wung itu ya masih makhluknya Allah. Jadi ketika kita ingin mengenal Allah, maka yang menjadikan kosong itu tadi Allah. Yang menjadikan adanya kosong itu Allah. Untuk mengenal Allah, kita sesungguhnya mempunyai dua jalan untuk mengenal Allah. Menggunakan torekoh sifatullah, juga menggunakan wajah Allah. Jadi ketika orang itu melihat wajah, perwajahan di alam semesta, kalau kita bertujuan kepada untuk bersaksi adanya Allah, maka wajah itu masuk dalam kategori wujudnya. Tapi ketika kita ingin melihat keberadaan daripada tidak menggunakan istilah torekoh yang jalan seperti perwajahan, maka yang tidak berwajah itu adalah yang maha kuasa. Jadi Allah itu Robbil Alamina. Jadi Allah itu yang menguasai sekabehane alam. Jadi alam wajah, alam kosong, atau alam apapun, itu semuanya menguasai Allah. Jadi sebenarnya kalau kita belajar hakikat, apa yang kita saksikan adanya cuma Allah. Jadi kita tidak akan pernah melihat makhluk. Kita tidak akan pernah melihat makhluk atau bersaksi adanya makhluk. Kenapa? Kita manusia itu tidak kuasa melihat dan tidak kuasa bersaksi. Dan tidak kuasa menyaksikan. Berarti manusia itu tidak ada sifat kuasanya sama sekali. Ya, karena apa? Yang maha kuasa cuma Allah. Untuk mengetahui makhluk, maka kita la haula wala quwata illa billah, harus minta tolong pada Allah dengan kesaksian Allah. Berarti kan kudu mengenal diri kita ini. Kenapa? Sifatullah itu yang paling dekat yang kita rasakan untuk mengenal Allah itu diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah melihat, mendengar, ataupun merasa hidup, ataupun merasa kuat, atau merasa apapun, sesungguhnya rasa-rasa yang ada di dalam diri kita ini semuanya kuasanya Allah. Itu semua bukti wujud adanya Allah. Tapi ketika kita ini cuma bersaksi atas keberadaan daripada makhluk, maka sifat ini akan dimiliki oleh makhluk. Jadi kalau kita bersaksi atas diri kita ini adanya makhluk, maka seluruh yang kita rasakan adalah rasanya makhluk, karena kesaksiannya terletak pada kemakhlukan. Nah, padahal kita wajib bersaksi adanya Allah. Berarti apa yang kita rasakan harusnya menunjukkan suatu jalan untuk menunjukkan suatu keberadaan daripada Allah. Harusnya kan kayak gitu. Jadi ketika Allah ini sudah disaksikan dengan keberadaannya, maka yang menyaksikan ketika dikembalikan adalah Allah. Maka Allah itu kuasa melihat. Seperti hal yang kita rasakan melihat itu pada hakikatnya, itu melihatnya Allah. Ketika kalam, itu kalamnya Allah. Dan ketika hidup, itu hidupnya Allah. Ketika wujud, itu wujudnya Allah. Ketika ada, itu adanya Allah. Jadi pada hakikatnya apa yang kita rasakan itu semuanya kuasanya Allah. Lah kuasanya Allah itu menunjukkan suatu keberadaan daripada qadiri Allah. Wujud kuasanya Allah. Jadi urusan pembahasan tentang wahdatul wujud. Ketika makhluk ingin mengenal makhluk, harus melampaui pertolongan Allah. Nah, untuk mengetahui pertolongan Allah, kita harus bersaksi adanya Allah.
untuk bersaksi adanya Allah, kita harus mengosongkan keberadaan daripada selain Allah. Karena apa yang bersifat ada, pasti itu hakikatnya sifatnya Allah atau wujudnya Allah. Ketika sudah rasa, akal, dan pikiran sudah menyatu di dalam satu titik rasa, sudah tidak mewujudkan adanya makhluk, yang ada cuma Allah, apa yang kita rasakan semuanya adalah wujud pertolongan daripada Allah. Disitulah letak bagaimana Allah menolong makhluknya. Baru kita akan mengetahui gunung, mengetahui langit, mengetahui bintang, mengetahui semua makhluknya Allah. Itu pada hakikatnya, itulah pengetahuan Allah. Apa yang kita rasakan, kita harus bersaksi bahwasanya semuanya adalah pengetahuan daripada Allah. Kayak gitu. Terus ya apa lah ngerasain? Itu. Seperti halnya ngaji seperti ini. Ngaji seperti ini. Ketika kita merasakan suatu persifatan untuk hatinya, maka yang dirasakan harusnya adanya Allah. Ketika kita merasakan keberadaan daripada kalamnya, maka yang kalam pada hakikatnya adalah Allah. Ketika kita melihat dalam penglihatannya, maka yang melihat sifat Allah. Ketika semuanya sudah kita rasakan dengan rasa yang sesungguhnya, bahwasanya sesungguhnya yang hak adalah keberadaan daripada Allah. Seperti ini. Jadi kalau sudah titik rasa yang dirasa sudah seperti ini, sudah mengenal diri kita dengan keberadaan daripada yang maha kuasa, maka semua yang kita saksikan tergantung idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Allah ngersak nih menyaksikan makhluknya atau bersaksi atas wujudnya. Jadi Allah ngersak nih menyaksikan makhluknya atau bersaksi atas wujudnya. Kalau manusia untuk bersaksi atas selain Allah, jelas tidak akan pernah mungkin. Kenapa? Ketika manusia bersaksi atas adanya makhluk, maka pada hakikatnya yang disaksikan itu adanya Allah. Kalau memang dia sudah mengetahui hakikat daripada yang disaksikan. Ketika manusia ingin bersaksi adanya makhluk, maka harus bertempat kepada pertolongan Allah. Dan apa yang kamu rasakan pada hakikatnya, semuanya adalah wujud pertolongan daripada Allah. Ketika semuanya sudah kita saksikan pertolongannya Allah, maka hakikatnya yang menolong pada hakikatnya itulah wujudnya Allah. Dan yang melihat makhluk adalah Allah. Dan yang bersaksi adanya Allah, wujudnya Allah adalah Allah itu sendiri. Pada hakikatnya tiada makhluk, yang ada cuma Allah. Paham ya Pak ya? Kalau nggak paham nanti bisa dipahamkan, karena pekajian seperti ini itu sebenarnya yang ngaji adalah bagaimana kita meletakkan, bagaimana kita mengetahui hakikat daripada kuasa dan sifat Allah, dan bagaimana meletakkan berbagai macam segi skill untuk nyampe kepada titik yang titik itu ditujukan kepada adanya Allah. Karena setiap yang disaksikan pasti sifatnya ada, dan setiap yang menyaksikan pasti sifatnya ada. Disaksikan atau menyaksikan pada hakikatnya terletak kepada satu wujud yang sama. Ketika kita menyaksikan, maka ketika makhluk ini menyaksikan, maka hakikatnya yang disaksikan adalah Allah. Ketika ada hajat untuk menyaksikan makhluk, maka hajat daripada makhluk ini bertempat kepada pertolongan Allah yang bersifat wujud. Maka pada hakikatnya itulah yang bersaksi dan menyaksikan cuma yang kuasa Allah. Usikum
wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.